I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, perkenalkan nama Ibu Eden Surisnawati. Kita hari ini belajar pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi pada hari ini adalah tentang teks deskripsi. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya, siapa yang hadir tidak hadir? Oke, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, pernah nggak sih kalian mendengar atau membaca suatu teks deskripsi? Ya, tentu kalian pernah melihat acara di televisi yang menayangkan keindahan alam Indonesia dengan pemaparan yang menarik. Atau pernahkah kalian membaca info perjalanan yang mendeskripsikan keindahan wisata Indonesia? Ya, itulah beberapa contoh teks deskripsi. Teks deskripsi dapat ditemukan di buku yang berisi informasi perjalanan, dalam film, novel, cerpen, majalah perjalanan, dan program televisi tentang perjalanan. Kemampuan mendeskripsikan yang baik akan membawa kalian menjadi seorang presenter, penulis, peneliti, ahli hukum, penceramah, dan lain-lain. Bila kalian bekerja, maka kalian dapat mendeskripsikan produk-produk kepada pembeli, atau kalian dapat menjadi pemandu wisata di daerah kalian. Hebat bukan? Ayo kita belajar memahami dan menulis teks deskripsi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu wajib berikut dan ceritakan apa isi lagu tersebut. Oke, siapa yang tahu, yang ingin menceritakan apa sih isi lagu tersebut? Ada yang tahu? Ya, benar.
Lagu Wajib New Hijau ciptaan R. Mauladi itu menceritakan keindahan pesona Indonesia yang indah. Oke, kita kembali ke materi. Apa sih itu mengidentifikasi informasi dalam tes deskripsi? Ada yang tahu? Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describer yang berarti menggambarkan atau merincikan suatu hal. Dari segi istilah deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitra atau melihat, mendengar, mencium, dan atau merasakan apa yang dilukiskan itu sesuai dengan citraan penulisnya. Begitu pengertian tes deskripsi. Tes deskripsi adalah tes yang berisi penggambaran suatu objek, tempat atau pariwisata atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah melihat dan merasakan sendiri apa yang dideskripsikan oleh penulis. Oke. Kedua itu mengidentifikasi ciri objek, tujuan dan isi teks deskripsi. Mempunyai 3 poin, yaitu adalah mengidentifikasi ciri objek, tujuan dan isi tes deskripsi. 1. Ciri objek tes deskripsi. Objek yang dibicarakan pada tes deskripsi bersifat khusus. Objek tertentu yang kemungkinan berbeda dengan objek lain. Objek yang dideskripsikan bersifat pendapat personal. Ciri ini tergambar pada judul berisi objek pada konteks. Misalnya deskripsi burung merak. Hal yang dibicarakan khusus pada burung merak berbeda dengan burung lain karena keistimewaannya. Demikian juga misalnya dengan pantai Ora yang dibicarakan secara khusus karena pantai ini berbeda dengan pantai lainnya. Atau pada di Lubuk Linggau itu Bukit Sulap. Contohnya seperti deskripsi Bukit Sulap itu berbeda dengan bukit-bukit lainnya yang ada di Lubuk Linggau atau di Indonesia. 2 yaitu ciri tujuan tes deskripsi. Tes deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan penggambaran sekonkret mungkin suatu objek atau suasana atau perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, atau mengalami apa yang dideskripsikan. Ketiga yaitu ciri tes deskripsi. Isi tes deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Isi tes deskripsi menggambarkan secara konkret atau menggambarkan tempat wisata yang indah akan dikonkretkan seindahnya seperti apa. Dengan demikian, tes deskripsi banyak menggunakan kata khusus, misalnya ramah, hijau cerah, biru toska, kuning emas, dan lain-lain. Isi tes deskripsi bersifat personal yang menggunakan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya ombak menggempur, kemolekan pantai, ibuku yang tangguh, kucingku yang lucu, ya itu. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan tes deskripsi. Anda telah mengenal ciri umum tes deskripsi berdasarkan objek, tujuan, dan isi. Pada bagian ini, kalian akan mempelajari struktur tes deskripsi dan penggunaan bahasa tes deskripsi. Dengan demikian, kalian akan semakin mahir dalam membuat sebuah tes deskripsi. Struktur teks deskripsi. Setiap teks memiliki bagian-bagian atau struktur yang berbeda dengan teks yang lain sesuai dengan fungsinya. Saat menceritakan liburan di pantai bersama keluarga, maka
kalian menuliskannya dalam bentuk teks narasi. Sedangkan keindahan alam di daerah atau menuliskan kucing kalian yang lucu, maka kalian akan menuliskannya ke dalam bentuk teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki struktur teks yang terdiri atas identifikasi atau gambaran umum, deskripsi bagian, dan penutup atau kesan. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan. 1. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama, atau pernyataan umum tentang objek. 2. Deskripsi bagian berisi perincian bagian objek yang diuraikan, dirinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dalam teks deskripsi dapat diisi dengan apa yang dilihat, bagian-bagiannya, komposisi warnanya, kesan dari penulis tentang objek itu, dan lain-lain. Apa yang didengar, suara apa yang didengar, seperti apa suara-suara itu menurut penulis, atau membandingkan dengan suara apa yang dirasakan, atau dengan menggambar objek, atau dengan mengamati objek. Jenis pengembangan deskripsi bagian. A. Deskripsi bagian berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan pintu masuk bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. B. Deskripsi bagian berdasarkan anggota-anggota bagian objek, berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Pantai digambarkan, bawah lautnya, bibir pantai, ombak dan pasirnya, pemandangan tumbuhan dan hewan pantai. C. Deskripsi bagian berdasarkan proses suatu berlangsung, berisi perincian bagian awal mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. D. Deskripsi bagian berupa pemfokusan, berisi bagian yang disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat biru memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Ketiga, yaitu kesimpulan atau kesan. Bagian ini merupakan penutup tentang kesimpulan atau kesan penulis. Bagian ini bersifat pilihan, boleh ada atau tidak, gitu. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks deskripsi. 1. Yaitu kata umum dan kata khusus. Apa sih itu kata umum dan kata khusus? Ada yang tahu? Oke, Ibu akan menjelaskan. Kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dan dapat mencakup banyak hal. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Contoh, melihat, membawa. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cangkupan maknanya lebih sempit. Kata-katanya yang tercangkup dalam kata khusus disebut hiponim. Contoh, melihat, A. Melirik, mengadip, memandang, membawa, menjinjing, menjunjung, cantik, elok, indah, menakjubkan. 2. Kalimat terperinci untuk mengkonkret atau memperjelas. Dalam teks deskripsi, kita memerlukan perincian untuk memperjelas atau mengkonkretkan sebuah objek. Makin rinci objek yang kita gambarkan, makin jelas pula pembaca atau pendengar memahami suatu objek.
Ketiga yaitu kalimat yang menggunakan carapan panca indera. Penggunaan alat indera atau mata, telinga, hidung, kulit sangat penting dalam sebuah tes deskripsi karena dapat membantu pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan apa yang kita ungkapkan. Contoh 1. Angin semilir membelai rambutku, indah perabaan. Aroma melati memenuhi ruangan ini, indera penciuman. 3. Pohon kelapa bergemerisik ditiup angin, indera penglihatan. 4. Itu baju yang dipakai sangat cantik berwarna biru muda dipadukan dengan kalung mutiara, indera penglihatan itu. Keempat itu kata dengan emosi yang kuat. Dalam tes deskripsi, kata sangat memegang peranan penting untuk memperjelas apa yang ingin kita ungkapkan. Kata dalam teks deskripsi memiliki daya yang luar biasa untuk memperkuat gambaran yang kita inginkan. Contoh, ayahku memang tangguh. Setiap hari bekerja keras untuk menghidupi keluarga kami. Kelima yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata dasar yang mendapat awalan, prefiks, akhiran, sufiks, dan sisipan yaitu infiks. Contoh pemandangan pandang plus an. Keenam yaitu kata hubung, konjungsi. Kata hubung atau konjungsi adalah kata yang digunakan sebagai penghubung antar kata, frasa, klausa, atau kalimat. Berdasarkan fungsinya, konjungsi dibagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat, kedua yaitu konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat adalah konjungsi yang digunakan dalam satu kalimat. Contohnya dan, juga, tetapi, sehingga, lalu, kemudian. Kedua yaitu konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan suatu kalimat dengan karya yang lain. Contoh yaitu meskipun demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, akhirnya, selanjutnya, lalu, kemudian. Kaidah penyuntingan teks deskripsi. 1. Penggunaan huruf kapital atau huruf besar, tanda koma, tanda titik pada teks. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Contoh, Pantai Ora berada di Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara atau Maluku. Tanda koma dipakai di belakang kata berhubungan antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Jadi dengan demikian, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi. Contoh Pantai Ora, Danau Toba, Selat Lombok, Teluk Tomini. Huruf kapital dipakai jika kata mendahulunya menggambarkan kebahasaan budaya. Contoh ukiran, Jepara, sarung Makassar. Kedua yaitu penggunaan kata depan dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Sebagai kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Contohnya atau di pantai, di belakang, di atas, atau di bagian barat. Sebagai awalan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Contoh diberi, dibajak, dilihat. Oke, ketiga yaitu penulisan kata berawalan yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf KPTS. Fonem KPTS dulu setelah mendapat awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawal dengan huruf KPTS. Contoh, memengaruhi, plus pengaruh, memesona, plus pesona, mengarantina,
plus karantina. Fonem KPTS tidak lulus jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Contoh: memprakrasai, mengklarifikasi, mengkreasi. Fonem KPTS tidak lulus jika setelah awalan fonem huruf K, P, T, dan S. Tidak lulus jika setelah awalan man yang diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf KPTS. Contoh: mempertaruhkan, memperluas. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu menyusun tes deskripsi. Bagaimana sih cara menyusun tes deskripsi? Langkah-langkah menyusun tes deskripsi. Langkah 1 yaitu tentukan subjek yang akan dideskripsikan. Buat judul yang menarik. Misal, kelokan ngarai si Hanok, PKBM ke bangku, Probodur nan megah, sementara barat nan elok, tari budoyo yang memukau. Langkah 2 yaitu membuat kerangka bagian-bagian tes deskripsi. Misal, PKBM ke bangku, gedung tutor, ukuran, kondisi, warna, halaman. Langkah ketiga, mencari data, yaitu membaca, mengamati, berkunjung, dan lain-lain. Langkah keempat, menata kalimat-kalimat ke dalam paragraf pembuka atau identifikasi, paragraf bagian, dan paragraf penutup. Kelima, yang kelima yaitu merinci objek atau suasana dengan penginderaan kalimat dengan kata emosi atau majas. Baiklah, itu ada di materi kita. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya yaitu berkaitan dengan pembelajaran berbicara, menjelaskan isi teks deskripsi melalui menceritakan kembali isi teks. Langkah-langkahnya adalah kalian telah membaca tes deskripsi yang di atas dengan cermat. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca tes deskripsi tersebut? Pada kegiatan ini, kalian akan menceritakan keindahan Indonesia dengan berperan seolah-olah kalian adalah seorang reporter acara jalan-jalan di televisi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Baiklah, bagaimana dengan materi pada hari ini? Apakah kalian mendapatkan suatu kesulitan? Jika tidak ada, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.